Hai, nama saya Titen Putri Gula. Semangat ya buat Devs Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alasan kita untuk membuat akun YouTube, ya sebenarnya sih ingin menambah pengalaman aja, terus menambah wawasan juga. Nah, ini juga kan akun YouTube-nya kan tim-timnya emang dasarnya kita saudara semua, jadi ya untuk menambah kekompakan kita aja, terus untuk menambah ya kan kita kan biasanya tuh setiap malam minggu suka keluar, suka jalan-jalan dari Sabtu Minggu buat ngumpul-ngumpul saudara. Nah, ya udah dibanding kita buang-buang waktu doang, mendingan kita bikin satu vlog kan, konten ya udah yang bermanfaat aja. Ya itu sih alasannya kenapa bisa akhirnya punya pemikiran udah mending kita bikin akun YouTube aja. Termotivasi dari mana? Awalnya sih emang dulunya saya tuh nggak suka nonton YouTube ya, nggak pernah, malah jarang banget buka YouTube. Nah, pas itu kalau nggak salah pas viral-viralnya Lesti sama Bilar, katanya sama-sama ditinggal sama mantan mereka, ditinggal nikah. Terus pas itu di suatu acara mereka ditemukan Rizky sama Lesti. Nah di situ mereka tuh suka pas sudah kenal mereka suka bikin konten berdua. Terus di situ kan namanya juga itu romantis gimana gitu. Akhirnya saya suka nonton YouTube dari situ. Pas pertama kali mereka bikin konten bareng, akhirnya saya suka nonton, ya udah pada akhirnya ya udah jadi nonton itu. Terus harapan kedepannya? Ya harapan kedepannya sih semoga ini berjalan dengan lancar. Kedepannya juga semoga lebih banyak lagi videonya, jangan sampai putus di tengah jalan. Kita udah setengah, habis itu ya udah nggak jadi, putus tengah jalan, udah nggak ada video lagi, nggak ada apa lagi. Jadi kedepannya biar lebih banyak lagi videonya, terus sampai kedepannya juga masih berjalan aja. Karena terdekat di dalam satu tim. Sebenarnya sih semuanya dekat, nggak ada yang nggak dekat, semuanya kita semua dekat semua ini. Cuman kalau kan ini harus milih salah satu kan ya. Kalau dekat semua, cuman kalau untuk masalah pribadi suka suka curhat, suka itu nggak semuanya. Jadi saya tuh lebih senangnya sama si Siska. Kita juga udah lama bareng-bareng. Jadi apa-apa tuh kalau saya ada masalah, ada apa, pasti saya ceritanya ke dia. Jadi kalau dekat ya kita semuanya dekat, nggak saya yang saya nggak suka dia, nggak semuanya dekat. Cuman untuk kalau curhat masalah apa pasti saya ke Siska. Kalau sifat dari yang tertua nih, dari si Cicus, dia tuh Cicus itu orangnya pemaksa. Dia suka kalau dia mau hari ini detik ini dia bilang 5 menit lagi saya tunggu, ya udah 5 menit lagi, nggak usah nunda waktu. Dia sukanya begitu. Kalau si Cicus dia suka memaksa, cuman mungkin dia punya sisi positifnya. Kita kan memang adik-adiknya ini suka banget ngaret, suka banget yang ngaret lah ya. Jadi dia ini saya di sini ya 5 menit lagi saya tunggu, walaupun juga dia udah bilang 5 menit lagi. Kadang kita ya udah masih santai aja, nungguin sampai, kadang dia nunggu sampai setengah jam, nungguin sampai 15 menit, walaupun 5 menit lagi saya tunggu ketemuannya di sini. Padahal nanti kita bisa
ada juga 15 menit bisa telat jadi gitu. Cuman dia juga ke kita mungkin karena dia yang lebih tua, dia tuh nyamaratakan kita adik-adiknya yang ada di sini dulu sekitar ada 7, 8, 9 orang, yang ada yang masih kecil-kecil. Dia tuh lamaratakan kita enggak membedakan adik ini sepupu saya, ini adik kandung saya, enggak, dia sama-sama. Nah itu sifat si Cicus. Terus yang kedua si Wiwi. Kalau si Wiwi kalau dibilang bukan, kalau sifatnya saya nggak suka si Wiwi. Gue nggak tahu, bilang dari dulu udah dari masa aku masih di kampung sih sama si Wiwi nggak pernah aku suka berantem. Dan saya bukan nggak suka orangnya, saya nggak suka sifatnya doang. Dia kalau ngomong suaranya lebih tinggi, habis itu dia mukanya gimana ya, nggak ada rasa kasihannya. Kalau dia ada salah minta maaf tuh nggak ada rasa Hmm. kasihannya. Cuman mukanya gimana, serem, takut aja sama si Wiwi, nggak suka aja sama sifatnya. Terus kalau si Inayat dia tuh termasuk adik kandung saya. Kalau sifatnya dulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu tuh si Inayat itu orangnya pemarah, galak. Dulu dia suka mukulin aku malah pas masih SMP, SD. Tapi sekarang tuh dia udah berubah lah, sampai pas pindah ke sini dia udah berubah, udah enggak pemarah lagi. Udah nggak suka itu, dia malah kalau suara aku yang lebih gede ngebentak dia ya udahlah dia diem gitu loh. Jadi dia sekarang udah berubah hampir ya 99% lah, dia udah hampir berubah soal sifat ya. Terus dia juga ya masih bertanggung jawab sih atas aku sebagai kakaknya. Terus si Siska, tadi kan aku udah bilang aku tuh sama Siska udah lama kenal dari SMA. Kita itu selalu SMA 1 SMA, 1 tempat kerjaan, terus 1 tempat kuliah juga. Jadi kita udah tahu sifat satu sama lain. Nanti kalau Siska itu dia kalau lu fair sama dia, kalau lu baik sama dia, lu fair sama dia juga fair sama lu. Tapi sekali lu ngecewain dia bakalan kecewa banget. Nah dia itu walaupun dia lebih muda dari aku, dia sebenarnya lebih dewasa dari aku. Aku tuh mungkin beda 2 tahun sama dia. Cuman dia kalau soal sifat dewasa segala itu dia lebih dewasa sama aku dibanding saya. Siska dia juga orangnya kalau dia nggak suka ya udah dia langsung belak-belakan, saya nggak suka ini nih. Dia kalau udah negur nih sekali 2 kali dia negur, ketiga kalinya udahlah Nen terserah lu gitu. Siska kalau udah dia negur nih nggak usah begini, pertama lu nggak dengar lagi, dia negur kedua kalinya, tapi ketiga kalinya udahlah Nen terserah lu. Nah Siska begitu. Terus kalau si Putra emang dari dulu sih kita udah deket ya pas masih di kampung. Gue tuh sama Putra lebih deket sama Putra dibanding Wiwi. Jadi kita itu lebih deket sama dia. Jadi saya tuh lebih deket sama Putra dibanding sama Wiwi. Jadi pemikiran aja gitu sama si Putra. Sama dia sama Siska, saya juga kalau ada apa-apa nih butuh pendapat nih, saya selalu nanya sama Putra, Put ini gimana ya, Put bisa nggak ya begini, nanti dia ngasih solusi ya sih kan ya begini. Jadi apapun itu kalau emang saya lagi butuh minta pendapat, saya kalau nggak sama Siska ya ke Putra. Terus yang terakhir si Vendan, dia juga adik kandung saya. Si Vendan gimana ya anaknya ya, dia mah senyum-senyum terus. Ini si Venda nggak tahu kalau dia lagi marah nggak kelihatan, dia lagi bercanda begitu. Jadi nggak tahu kalau dia lagi kesel sama orang gimana, dia kesel sama orang nggak kelihatan, dia marah sama orang nggak kelihatan. Jadi dia tuh udah bawa nyantai, hidupnya itu santai banget. Ya gimana ya, senyum. Justru dia juga palingan kadang kan kayak suka nyuruh Venda mas ini nih, terus ya ampun kakak, Venda masak dong gorengin telur gitu kan. Ya ampun kakak, dia suka bilang begitu. Mendingan kita gantian aja deh kak, saya yang jadi cewek, kakak yang jadi cowok. Dia suka bilang begitu. Jadi dia tuh gimana ya anaknya ya,
nggak kelihatan dia lagi kesel sama orang, ya intinya ya santai aja hidupnya. Ya begitulah si Pendan, ya begitulah sifat kami di antara satu tim ini. Emang beda-beda, nggak ada yang sama ya, sifat kita ya emang begitu. Kadang ada pepatah rambut sama tapi pemikiran nggak, rambut sama hitam tapi pemikiran nggak sama. Terus terdampar di satu pulau, mau sama siapa? Sebenarnya sih mau sama semuanya ya, sama semua tim, tapi ini dipilih salah satu. Ya yang lebih tua deh sama si Cicu, soalnya juga si Cicu kan lahiran dari sini, terus juga pengalamannya udah banyak, temennya juga lebih banyak dari saya, dari kita. Jadi ya kalau lu nyasar di mana-mana, nyasar di hutan, nyasar kemana ya kalau ada dia aman-aman aja. Ya saya pilih si Cicus. Udah berapa lama? Saya di sini udah hampir lebih 6 tahun lebih deh. Saya pas sampai nginjek Jakarta itu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Ya saya nginjek Jakarta tahun 2016. Jadi saya di sini udah lebih dari 6 tahun lebih. Pengalaman pertama kali sampai ke Jakarta. Pengalamannya sih banyak ya. Pas sampai ke Jakarta dulu itu saya SMA di sini, tapi saya pindahan dari Nias ke Jakarta. Jadi saya kelas satunya di Nias, di SMA swasta Permata Kasih. Terus habis itu pas kenaikan kelas saya dipindahin ke Jakarta di SMA Dewantoro. Kan pas itu kalau nggak salah enggak deh, tiba-tiba aja om saya, atau biasa dipanggil Bapak Saa, nelpon itu 2 minggu sebelum masuk sekolah ya. Dia telepon ngomong sama bapak saya, gimana kalau si Nancy kita bawa aja ke Jakarta biar dia melanjut di sini SMA. Pas itu juga Siska masuk SMA kelas 1. Jadi kita pindahin aja dia dari Nias ke Jakarta. Itu mendadak banget. Seminggu lagi sebelum masuk SMA saya baru sampai di sini tanggal 18 bulan Juli ya. Nah, seminggu dari setelah saya sampai itu udah masuk sekolah. Nah, pas itu kan karena mendadak, ya udah kata bapak saya, ya udah nggak apa-apa, sini disuruh ke sana. Sampai juga perlengkapan saya belum dibeli apa-apa, orang kesininya mendadak. Terus saya pas itu bareng sama saudara dari mama Saa saya. Nah, pas sampai sini tuh tanggal 18 bulan 7 2016 menginjak sampai ke Jakarta. Nah, habis itu saya didaftarin di SMA Dewantoro nih, di sini di daerah Tangerang. Saya didaftarin di situ. Nah, barengan masuk sama Siska. Nah, pas itu kan namanya orang kampung pindah ke Jakarta emang beda, cara ngomongnya beda, cara pakaiannya beda. Dulu kalau saya di Nias kan pakaiannya putih abu-abunya, roknya kan pendek, saya selutut. Tapi pas sampai di sini roknya panjang. Nah, saya kaget dong, udah nggak bisa pakai rok panjang. Nah, pas pertama kali itu tuh saya namanya itu masih takut-takut, malu-malu. Nah, pas itu saya langsung diantar sama bapak saya langsung serahin saya ke kepala sekolah. Dia katanya ini anak baru, ponakan saya. Terus habis itu saya langsung diantar ke ruangan saya, lantai 3 kalau nggak salah. Pas itu di situ saya masih ngomongnya juga masih kaku, habis itu masih malu-malu. Nah, untung pas itu pas saya dibawa ke ruangan kelas saya, akhirnya ada 2 orang teman saya cewek, ada sekelompok cewek nyambut saya. Oh, ini kamu anak baru ya? Ya, kenalin dari mana? Nias itu masih belum terkenal.
mereka tuh nggak tahu Nias tuh di mana. Nias di mana ya? Terus saya jawab Sumatera Utara. Terus di situ saya tuh ngomongnya aku kamu. Di sana kan ngomongnya gue lu. Jadi kalau aku ngomong aku itu udah mereka tuh suka ngetawain. Terus habis itu ya udah tuh saya ya udah ayo Nen, memanggilkan ayo Nen, kamu duduk di sini, ini tempat kamu. Saya dicariin tempat duduk. Teman saya ngomong, Nen kamu duduk di sini ya, kata dia. Ini tempat duduk kamu, jadi besok kamu kalau datang duduknya di sini. Oh iya. Nah posisinya pas itu Siska masuk siang, saya masuk pagi. Ya, saya nggak punya temen dong, nggak punya. Saya pagi saya diantar, tapi pas siangnya bapak saya pergi. Dia cuma nganterin Siska, nggak bisa bawa saya pulang. Dia langsung pergi, nggak tahu kemana. Pas itu ada urusan. Akhirnya tuh pas itu saya bingung, aduh saya nggak bareng sama siapa ya, naik angkot saya nggak bisa, saya baru masuk sekolah, naik angkot saya nggak bisa, saya nggak tahu jalan gimana. Terus pas aku punya temen cewek, Nen kamu tahu bisa naik angkot nggak? Saya kunciran juga, aduh nggak bisa, aku nggak tahu gimana. Terus nggak lama ada temen cowok saya nawarin, ya udah Nen, rumah kamu di mana? Terus saya kasih tahu tuh, oh itu dekat sama rumah saya, bareng saya aja, ada gitu kan. Oh ya udah, bareng kamu emang nggak apa-apa, cuma pas itu kan namanya logat saya sampai sekarang juga logatnya masih logat Nias. Habis itu aku ngomongnya aku kamu suka diketawain di situ. Oh ya udah, akhirnya ya udah Nen, kamu bareng saya aja, nanti saya langsung antar ke rumah. Saya juga tinggal di daerah situ, akhirnya saya pulang bareng tuh sama temen kelas saya cowok. Pas itu dia nawarin bareng, ya udah akhirnya pulang. Nah posisinya tuh Bu, karena udah biasa pakai celana rok pendek, pakai rok panjang agak susah, nggak bisa. Akhirnya kalau saya ke kantin itu roknya saya suka angkat baru bisa jalan. Jadi kalau roknya di ke bawah itu saya nggak bisa jalan. Jadi suka jatuh, suka keseleo kakinya. Nah itu berjalan beberapa waktu. Saya kalau kemana itu roknya saya angkat, soalnya saya nggak bisa jalan. Udah pernah sekali kalau roknya saya nggak angkat itu kaki saya suka keseleo, suka jatuh di lapangan, saya suka diketawain di situ. Nah, terus akhirnya beberapa bulan saya udah kebiasa, akhirnya kalau saya pergi roknya nggak saya angkat lagi. Nah terus pas itu juga bahasa gaul di sini kayak GC, saya nggak tahu tuh GC apa. Abis itu kadang duduk bae, saya nggak tahu. Saya pas itu suka nanya masih temen saya suka bilang Nancy GC Nen. Dulu kan saya masih punya teman satu bangku, kalau ke kantin Nen GC Nen, GC apa ya, kayak nggak tahu. Aku nanya masih sis GC apa ya, terus Siska jawab itu GC gerak cepat. Oh gerak cepat, udah. Besoknya lagi saya lupa. Dari situ teman saya suka ngajakin Nen temenin ke masjid yuk. Saya ke masjid, udah Nen duduk baik aja di situ ya. Saya nggak tahu apa dia ngomong. Dia nanya ke Siska, terus kata Siska itu baik itu aja Nen, duduk aja. Dia suka ngomong. Oh terus ya banyak lagi. Kalau kata di sana kan di Nias kalau penghapus, di sini penghapus, di sana kan kikis. Terus kayak rautan, di sini rautan, di sana boro. Jadi kalau jadwal, di sini jadwal, di sana roster di Nias. Jadi saya suka pinjem kikis dong. Nanti temen saya bingung, kikis apa? Oh itu penghapus. Tuh minjem boro dong. Suka bingung boro, karena saya Nen kok bahasa lu begini ya. Saya nggak tahu kan pas itu. Jatuh bahasa udah pernah roster apa ya, roster besok apa ya, temen saya bingung roster apa Nen, roster itu maksudnya jadwal. Dan itu saya selama 6 bulan beradaptasi, pelan-pelan saya suka nanya ke Siska. Kebetulan juga teman sebangku saya orang Medan juga, dia sedikit paham. Jadi pernah pas itu saya pas nanya jadwal, saya nanyakan ke teman saya cewek satu lagi, besok roster kita apa ya, karena dia bingung. Dia nanya ke temen bangku saya, Put lu kan orang Medan nih, sama-sama masih Nancy, roster itu apa ya? Si Nancy soalnya nanya ke saya, si Putri bilang, oh itu jadwal, oh jadwal ya. Terus baru dari situ selama 6 bulan saya beradaptasi.
saya pelan-pelan belajar. Saya kan orangnya pelupa, kasih tahu hari ini besok saya udah lupa, jadi saya tuh suka nanya ke Siska, kadang lewat dulu pas masih itu lewat WA, kadang kalau karena satu rumah suka nanya, sis tadi ini apa ya, temen aku bilang ini akhirnya apa ya sis, nanti dikasih tahu ini nih. Oh ya udah, berarti besok udah nggak kaget lagi. Terus itu selama 6 bulan saya beradaptasi, dan sampai sekarang ya walaupun ada yang nggak ngerti sedikit ya, masih nanya juga sih sampai sekarang sama Siska. Nah terus dari situ saya lulus SMA. Saya nggak langsung dapat kerjaan deh. Saya masih nganggur beberapa bulan, hampir 1,5 tahun apa 1 tahun tuh nganggur. Pas itu saya pas lulus SMA tinggal di rumah, biasa disebut Bapak Sahi atau Bapak Ide di Polri. Saya tinggal di situ. Lulus SMA saya langsung ke situ. Terus sama itu saya masih nganggur nyari pekerjaan. Akhirnya pertama kerja itu di kosmetik. Juga lama di kosmetik, saya keluar. Saya cuma di kosmetik itu 3 bulan saya keluar. Ini saya nganggur lagi. Terus di toko jam juga saya cuma 2 minggu nganggur keluar nggak betah, akhirnya nganggur lagi. Nah pas 2018 akhirnya saya diterima di perusahaan pabrik Springbed di daerah Tangerang ini, di kota Tangerang, di daerah sekitar Karawaci lah, saya diterima di situ. Nah sampai sekarang udah 3 tahun lebih saya masih menetap di pekerjaan itu, di pabrik Springbednya saya masih menetap 3 tahun. Selama itu setahun saya kerja, saya gimana ya, pas setahun saya kerja, bapak saya suka bilang, udah Nen, kamu lanjut kuliah aja barengan sama Siska pas itu juga pas banget lulus. Terus pas itu emang gak ada niatan buat lanjut kuliah sih ya, soalnya masih bingung mau ngambil jurusan apa, di sini mau kemana, mau ngambil jurusan apa. Pas itu nggak kepikiran banget buat kuliah, malah kepikiran kerja itu pengen beli emas, mau emas. Pas itu enggak lah, saya mau pengen beli emas, belum ada kepikiran buat kuliah. Cuman orang tua saya, Bapak Ide sama bapak saya yang di sini sama bapak kandung saya itu sudah, udah dibanding kamu kerja duitnya nggak tahu kemana, mendingan kamu langsung kuliah. Nah pas itu saya dulu kuliah ya nanti dulu, tapi pas itu mendadak banget nih, bapak saya bilang mendadak banget, udah besok kalian harus daftar kuliah. Tuh cuman kasih waktu tuh hari Rabu pulang kerja, dia ngomong besok kalau udah daftar Sabtu tuh kita udah seleksi, akhirnya kita diterima di satu universitas di daerah Tangerang ini. Akhirnya kita kerja sampai kuliah, jadi paginya kita paginya kita kerja, jadi sorenya malamnya kita kuliah. Kita mulai kuliah itu jam 4:20, jadi jam setengah 5 lah itu tuh udah kita mulai kuliah. Jadi buat ngebagiin waktu itu emang susah sih ya, pagi kerja, sore kuliah, pulang kadang jam 9, jam 10, jadi capek, nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu buat istirahat. Jadi sampai saat ini kita masih online, ya udah, jadi kita masih paginya kita kerja, sorenya kita online. Soalnya kan masih online belum offline karena pandemi atau corona ini. Nah sampai saat ini kegiatan sehari-hari yaitu kerja, kuliah. Itulah pengalaman yang saya dapati sampai saat ini udah kurang lebih 6 tahun lah di sini, belum pernah balik kampung lagi. Ya mungkin masih lama lagi ya buat balik kampung, menunggu selesai dulu. Jadi begitulah pengalaman saya pas sampai di sini. Terus untuk saat ini sih kegiatannya yaitu kuliah sama kerja sambil kuliah, udah itu aja. Kerja kuliah ya udah kegiatan saat ini. Tanya targetnya gimana? Ya targetnya ya setelah lulus kuliah
kuliah ya targetnya apa ya, ya udah pengen ngebahagiain orang tua aja. Targetnya ke depan pengen setelah lulus kuliah pengen banget ngebahagiain orang tua, diri sendiri. Soalnya kan pas masih muda kita tuh nggak pernah manjain diri, nggak pernah ngelihat hari ini aku bahagia apa enggak. Gimana caranya besok saya harus kerja dapat duit gini-gini, ngejar kuliah. Jadi target kedepannya udah lulus kuliah saya pengen gimana pun saya pengen ngebahagiain orang tua saya, plus pengen ngebahagiain diri sendiri. Terus hobi, sebenarnya sih hobi saya itu apa ya? Saya juga bingung, sampai mungkin saya punya hobi terpendam kali ya. Sampai sekarang saya tuh masih belum nemu hobi saya. Cuma saya suka kadang-kadang walaupun suara saya cempreng, saya suka nyanyi aja. Nah, nggak tahu itu salah satu hobi apa bukan. Soalnya suara saya itu standar. Ya, jadi sampai sekarang mungkin saya punya hobi terpendam. Jadi ya begitulah. Saya tuh cuma suka nyanyi. Nah, itu lebih suka karena saya suka nyanyi. Saya suka sama Lesti. Soalnya kan Lesti juga penyanyi, saya suka sama dia aja, bukan karena suaranya bagus. Saya juga suka sama sifatnya dia itu berjuang banget dari awal, jadi memotivasi gitu. Jadi Lesti itu kan emang sebelum jadi penyanyi kan dia juga anak orang petani ya, jadi dia berjuangnya itu dari nol sampai saat ini dia terkenal. Itu juga emang benar-benar perjuangan. Jadi motivasi banget ya si Lesti. Terus cita-cita saya kan nggak tahu ya, dulu cita-cita saya itu banyak, cuman nggak tahu kenapa bisa saya sekarang ngambil jurusan hukum. Jadi masih gantung antara nanti jadi pengacara atau pengennya sih jadi dosen. Cuman ya itu masih lama, soalnya masih ngejar masih, kalau jadi dosen kan harus S2 dulu, jadi masih lama lah. Jadi doain aja. Saya tuh pengennya sebenarnya dulu sih cita-cita saya pengen jadi perawat, cuman ya mungkin belum berkehendak. Ya udah mungkin jatuhnya ke pengacara ataupun nanti jadi dosen. Jadi doain aja, semoga cita-cita saya ke depannya jadi dosen bisa terkabulin ya. Soalnya saya pendek. Oke. Terus kriteria pria idaman ya. Apa ya, saya mah orangnya nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk. Mau jelek ya, mau jelek atau enggak, mau misal gimana itu saya nggak muluk-muluk sih anaknya ya. Yang penting bisa ngehargain lah, bisa ngehargain saya, bisa juga ngehargain orang tua saya, saudara saya. Soalnya saya punya saudara cowok, saudara cewek, yang penting lu bisa ngehargain orang tua saya, lu bisa ngehargain saudara saya, lu bisa ngehargain saya sebagai pasangan kamu. Udah, saya akan milih kamu. Mau terlepas di situ gantengnya, jeleknya, terlepas di situ punya duitnya apa enggak. Soalnya duit kita bisa cari bareng-bareng, kita bisa memulai nyari duit bareng-bareng ya. Kalau soal lu ganteng, saya nggak pernah kalau lu ganteng juga percuma ya. Kalau lu nggak bisa ngargain saya, jadi ya begitu. Saya tuh mau nyari yang bisa menerima keadaan saya. Soalnya saya anak petani, lu bisa menerima orang tua saya sebagai seorang petani, lu bisa menerima saya, lu bisa menerima, ya udah berarti lu pilihan saya. Jadi ya begitu. Nikah mau di mana? Sebenarnya nikah apa ya? Gimana ya? Nikah itu sebenarnya keluarga dari papa saya kebanyakan di sini. Keluarga dari papa, sedangkan keluarga dari mama itu semua di Nias. Jadi kalau soal nikah saya sih pengen ke Nias. Saya mau nikahnya di Nias. Saya juga pengen dapet pasangan orang Nias.
Ya saya juga pengen nikahnya dini, soalnya nenek saya masih, semoga aja nenek dari mama saya diberi umur yang panjang, bisa melihat saya sukses. 2 tahun lagi selesai, 2 tahun setengah lagi bisa melihat saya sukses, lulus kuliah, wisuda. Habis itu mereka juga bisa menyaksikan saya berdampingan sama orang yang tepat. Saya tuh pengen semoga nenek saya sama kakek saya diberi umur panjang, semua orang tua saya juga, kedua orang tua saya, dan semua juga keluarga besar saya, semoga bisa menemani saya di hari-hari bahagia saya. Saya pengen tanya di Nias. Bulan madu, berbulan madu tuh cuma satu. Saya pengen ke Bali aja deh. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasan, tapi saya tuh pengen ke Bali. Pesan, cuma satu pesan saya untuk kamu yang terlahir susah dan dan berkekurangan, itu bukan salah kamu. Tapi jika kamu tidak bisa merubahnya, itu adalah kesalahan terbesar kamu. Jadi bagi kalian di sana yang bilang saya orang susah, saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin, orang tua saya nggak punya apa-apa, jangan sedih, jangan putus asa. Saya juga sama, orang tua saya petani, orang tua saya orang miskin. Jadi kalian tuh nggak usah putus asa. Oh, saya nggak bisa kuliah, tapi saya punya cita-cita tinggi tapi orang tua saya miskin. Enggak, itu semua ada jalannya. Yakin itu semua ada jalannya. Yakin kalian pasti bisa dengan cara apapun. Ya, pasti cita-cita kalian bakalan terkabulin. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang saya orang susah, saya nggak bisa. Nggak yakinin diri sendiri saya bisa lakukan. Jadi kalian berhak untuk diri kalian, kalian berhak untuk kebahagiaan kalian, kalian berhak untuk kebahagiaan orang tua kalian, dan itu semua tergantung kalian. Jadi kalau kalian pengen sukses, pengen berbahagia orang tua, lakukanlah semaksimal mungkin dan lakukanlah semuanya. Terus kesan saya untuk diri sendiri, terima kasih untuk sejauh ini kamu udah berjuang, walaupun udah banyak rintangan, cobaan, seberat apapun hidup kamu yang kamu lalui. Terima kasih udah selalu menutupinya dengan senyum, menutupinya dengan canda tawa, walaupun orang lain gak tahu kalau kamu itu lagi sedih, cuma kamu yang tahu. Jadi terima kasih kerjasamanya. Mohon kedepannya kerjasama lagi untuk menguatkan diri ini yang masih lemah. Jadi terima kasih untuk diri sendiri, untuk kerjasamanya selama ini. Terus harapan untuk diri sendiri ke depannya, sebisa bagaimanapun, sebisapun kamu harus bisa ngebahagiain orang tua kamu. Harapan saya itu cuma satu, pengen ngebahagiain orang tua saya. Jadi itu harapan saya ke depannya. Terus satu kata untuk penonton, satu kata untuk penonton untuk video ini. Terus tontonlah kami, tonton terus karya kami, dan jangan lupa juga di like, di komen, subscribe, terus di share, bunyikan loncengnya ya, jangan lupa.